Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, kita jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 7 Februari 2024 ditulis oleh rekan saya Pendeta Mungki Sasmita dari GKI Sangkrah Solo dengan judul Prioritas Utama. Didasarkan pada Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Markus 3 ayat 7 sampai 8a. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca dan dengarkan. Dan oleh itu kami boleh berjalan terus dalam terang firman Allah sehingga kami dapat kuat menghadapi tantangan-tantangan dan dapat menghindari godaan-godaan yang akan menghancurkan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan bagi kita Markus pasal 3 ayat 7 sampai 8a. Dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak sekali orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Nah sahabat, orang bijak adalah orang yang dapat menata prioritas dalam hidupnya. Dapat mengatur mana yang utama, mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang bisa ditunda. Yang menjadi prioritas utama tentulah segala sesuatu yang menyangkut kepentingan-kepentingan yang lebih besar, kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Dengan demikian, kehidupannya sungguh akan bermakna bagi orang banyak, bagi banyak orang. Itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam perikop sebelumnya kita mendapati orang-orang Farisi dan para pendukung Herodes berencana membunuh Yesus. Di ayat pasal 3 ayat 6 dari Injil Markus. Lalu Yesus menyingkir. Apakah ia melarikan diri? Sahabat, kata menyingkir anachoresen dalam bahasa Yunani biasanya memang memiliki arti menarik diri dari bahaya. Tetapi dalam kaitan dengan teks Injil Markus yang kita baca ini, Yesus sama sekali tidak melarikan diri dari bahaya. Yesus lebih mengutamakan melayani orang banyak yang membutuhkan dirinya ketimbang menyibukkan diri menghadapi rencana jahat dari orang-orang Farisi dan pendukung Herodes. Yesus menempatkan orang banyak sebagai prioritas utama di dalam pelayanannya. Sahabat, dalam hidup ini bisa saja ada orang yang tidak menyukai kita dengan berbagai-bagai macam alasan. Namun, tidak sedikit juga orang yang membutuhkan kehadiran dan pelayanan kita. Berfokus pada orang-orang yang tidak menyukai kita hanya akan menghabiskan energi dan waktu kita secara sia-sia. Hidup ini singkat, sahabat. Marilah kita menata prioritas kita secara bijak. Pakailah waktu yang ada untuk memberi perhatian dan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi berkat. Mari kita berdoa.
Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat memilah-milah segala perkara dalam hidup kami. Dengan itu kami boleh menentukan hal-hal yang menjadi prioritas utama dan pertama yang kami kerjakan dalam hidup ini. Arahkan hati kami bukan pada hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang kecil, yang mungkin menyakitkan. Melainkan arahkanlah hati kami pada hal-hal yang besar, yang berdaya guna bagi banyak orang, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, yang mendatangkan kegembiraan-kegembiraan. Kami berdoa bagi orang-orang yang berjuang untuk keadilan. Orang-orang yang bekerja di kalangan masyarakat kecil yang memperjuangkan kehidupan yang lebih layak atau keadilan bagi mereka. Tentu banyak tantangan. Mungkin ada yang mencemooh. Beri mereka hikmat, beri mereka keyakinan terus bahwa apa yang sedang mereka jalani adalah bagian dari hal-hal penting dalam hidup ini, yaitu mendatangkan kebaikan dengan membela mereka yang tersingkir, menolong mereka yang lemah, mengupayakan kesejahteraan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup ini. Dan biarlah kami semua boleh mengambil bagian dalam upaya-upaya dalam karya-karya besar Tuhan dengan menolong sesama kami, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tentu saja bagikan kepada sebanyak mungkin orang supaya semakin banyak orang yang mendapat berkat dari firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita.